Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Lucky ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih highlight bulan Juli ini, energi apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu untuk apalagi buat kalian yang kepo. Kenapa bulan Juni gue nggak bikin? Karena gue sempat berduka. Dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh. Ya, ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal-hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya. Karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue kasih tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius, Merkurius itu retrograde di Leo ya, dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke? Dicekidot aja untuk semuanya. Hai Aries, kita langsung aja ya lihat apa sih yang terjadi pada Aries di bulan Juli. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang sesuai, dan jangan paksakan untuk sesuai dan cross watcher. Siapapun yang lagi berurusan dengan Aries, kalian welcome to join karena energi kita suka ketutup, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Aries, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Apa yang Aries perlu tahu di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta yang berlaku di bulan Juli. Dampaknya apa untuk Aries? Love force strength kebalik. Apa namanya? Ini situasi kalian di bulan Juli. Challenge-nya Ten of Pentacles, fondasinya Nine of Swords yang sudah lewat, Four of Cups. Fokus kalian La Mort, wow, yang akan datang. Seven of Pentacles, yang bawah sadar Ace of Pentacles. Jadi dengan energinya strength kebalik, ini artinya ini energi Leo ya. Leo itu the sun ya. Leo itu matahari. But kita kan di akhir bulan Juli itu masuk ke seasonnya Leo dan akan ada new moon di Leo. New moon itu konotasinya dengan new beginning. Ya. Sedangkan full moon itu konotasinya adalah ending. Ya. Ini bisa kebalik loh. Ini bisa kebalik. Untuk nggak semuanya selalu begitu, karena biasanya untuk memulai sesuatu yang baru kita harus mengakhiri yang lain gitu kan. Anyway, ini new moon, energinya new moon di Leo. Nah, untuk Aries ini tentang anak, ya, masalah anak. Mungkin masa kanak-kanak kalian untuk beberapa dari kalian di general reading ya. Jadi gue ngomongnya berbagai skenario. Untuk kalian yang punya anak, ini tentang anak. Untuk beberapa dari kalian tentang kalian sebagai anak. Untuk beberapa lagi dari kalian yang tentang masa kecil kalian, masa anak-anak kalian. Ini juga tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang hobi kalian.
ya, tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian, ya, bagaimana kalian menginvestasikan waktu kalian, nah, hobi kalian. Anyway, ini tadi karena dia masalahnya kebalik ya. Jadi kalian kurang pede gitu. Kalian kurang pede untuk mengekspresikan atau menciptakan sesuatu untuk yang masalah kreativitas ya. Kalian merasa kurang pede atau kalian udah nggak untuk beberapa lagi dari kalian ini tentang masalah romance ya. Masalah romance itu relationship juga bisa ya. Kalian udah nggak pede, nggak istilahnya nggak strong enough gitu ya, udahlah gitu, udah nyerah gitu, udah nggak kuku gitu, udah nggak kuat, maksudnya udah nggak kuat. Challenge ya, 10 of Pentacles. Challenge-nya adalah komitmen kalian, komitmen, kontrak, status, itu challenge ya. Dan ini energi Taurus buat Aries itu ada di prinsip kalian tentang apa yang buat kalian itu adalah bernilai ya, punya nilai, rumah tangga, keluarga ya. Ini juga bisa termasuk tradisi, institusi. Challenge-nya itu ya stabilitas keluarga, bahkan ya. Fondasi kalian adalah Nine of Swords. Ini energi Gemini. Fondasinya kalian mungkin kita baru Jupiter itu baru meninggalkan Gemini ya. Jadi selama 1,5 tahun nih kita selama setahun kemarin kita punya tendensi untuk overthinking ya, walaupun sekarang Jupiter udah masuk ke Cancer, tapi mungkin kita masih terbiasa dengan overthinking kita yang selama setahun itu ya. Kita masih ada bias gitu, bias dalam dengan energi itu sendiri. Kita masih kita masih tercemar ya energinya si Jupiter yang di Gemini. By the way, di energi Gemini itu sendiri ya akan masuk Uranus tanggal 7. Oke, ini masalah mindset ya. Bicara tentang Gemini buat Aries, ini masalah mindset, persepsi kalian sendiri dan bagaimana kalian berkomunikasi ya. Segala pengetahuan, wawasan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini itu membentuk memori dan bagaimana kalian menilai, sehingga kekhawatiran kalian itu pun juga berangkat dari situ gitu. Oke. Nah, Uranus masuk ke Gemini. Dan sebelum Uranus masuk ke Gemini, tanggal 4, dia akan bersanding dengan Venus di Taurus. Oke. Ini kan energi Taurus tadi ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mungkin itu mengguncang prinsip kalian sendiri. Entah itu keluarga, nggak perlu gue ulangin lagi yang tadi gue mention ya, yang tadi gue udah sebut ya. Bisa jadi pekerjaan untuk beberapa dari kalian, bisa jadi untuk keluarga ya, rumah tangga, bisa jadi ini properti, dan itu akan ada Uranus. Itu juga membawa, Uranus itu energinya adalah tidak terduga. Itu bisa juga jadi berkah, sifatnya tidak terduga gitu kan. Jadi berangkat dari sini ya, energi kita sendiri, kita menarik energi kita. Kalau kita penuh kekhawatiran ya itulah yang tercipta ya. Kalau kitanya penuh dengan berkah gitu, kalau kitanya sudah penuh dengan berkah, kita akan menarik berkah lagi kan gitu. Ya nggak sih? Jadi Uranus itu sifatnya benar-benar nggak biasanya gitu loh ya, nggak biasanya. Jadi bisa jadi ini tentang properti untuk beberapa dari kalian, yang juga bisa jadi tentang rumah tangga. Yang sudah lewat, kalian dapat Four of Cups. Ini energi Cancer. Kalian bosan di rumah, kalian bosan dengan keadaan atau situasi di rumah tangga, di rumah, di keluarga, dan Jupiter di sana loh, hai. Artinya buat kalian segala hal rumah tangga, segala hal tentang properti, segala hal tentang stabilitas emosional kalian, keluarga, tradisi kalian itu akan di blow up, akan di zoom. Entah itu kalau kalian situasinya adalah tidak mengenakan, itu juga akan di zoom, akan dibesar-besarkan. Kalau suasananya lagi enak, itu juga dibesar-besarkan. Ya, gimana suasananya buat kalian? Ini general reading. Kalau kalian butuh private reading atau personal reading,
di box description gue itu ada link ke WA gue, kalian bebas gue aja, oke? Yang sudah lewat. Fokus kalian adalah the ending, new beginning, ya. Sesuatu yang baru, tapi harus untuk mengakhiri dulu sebelum memulai sesuatu. Ini ada transformasi yang jelas, ya. Ini energi Pluto atau juga Scorpio, ya. Pluto udah ada di Aquarius. Buat Aries, ini your immediate environment atau lingkungan terdekat kalian yang saat ini kalian sedang fokus, atau ya yang dimana kalian sering berada, ya. Kalian ingin melakukan transformasi di situ. Transformasi itu mengakhiri yang sudah ada dan memulai baru, oke? Anyway, untuk walaupun ini energi Scorpio, ya, Pluto itu ruler planetnya Scorpio, by the way. Jadi kalau ini energi Scorpio buat Aries, kalian istilahnya ingin mengakhiri bagaimana kalian selama ini dalam berbagi, ya, dalam kebersamaan kalian berbagi itu bagaimana selama ini, kayak gimana. Nah, itu yang kalian mau transformasi, entah itu waktu, entah itu fokus, entah itu energi, entah itu finansial, entah itu warisan, ya kan, entah itu kolaborasi, CV, kerjasama, bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, itu yang akan transformasi. Itu fokus kalian di bulan Juli. Ya akan datang Seven of Pentacles. Ini energi Taurus lagi. Untuk Aries, kalian sedang istilahnya kalian sedang mengevaluasi, melihat, mencermati semua yang sudah terjadi, semua nilai dan prinsip yang kalian sudah bangun dan bagaimana kenyataannya. Kalian sedang menyimak, gitu. Kalian sedang mencermati semua itu. Kalian belum mengambil keputusan, tapi kalian sedang menyimak nilai-nilai prinsip kalian yang sudah kalian bangun sampai saat ini dan bagaimana kenyataannya. Dan anyway, subconscious mind atau alam bawah sadar kalian, Ace of Pentacles, karena peluang materi, peluang pekerjaan, peluang ini, ya kan, bisa jadi. Lanjut kita ke kartu terakhir, Shaman Oracle card. Saran apa petunjuk untuk Aries di bulan Juli? Satu kartu aja please. Flow, be the water, sepertilah menjadilah seperti air, ya kan, mengalir, flow. Walaupun intuisi kalian tinggi, ya, kalian bisa, kalian mempunyai kepekaan batin, ya, be the water, mengalirlah, ya. Flow, mengikuti tempatnya sesuai berdasarkan situasi aja, oke? Udah segitu aja Aries, semoga resonates. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.